Heeh. Ya, itu Oke. aja sih, Pak. Kasih, Pak. Oke, makasih Okta. Oke, selanjutnya siapa? Fritz, Joe atau siapa? Silakan Joe. Pak, izin lift ya, Pak ya. Ya, oke. Tes. Oke, Joe udah siap Joe? Iya, siapa? Udah dengar nggak suara saya, Pak? Agak kecil sih, Cuma, tapi kedengeran. beneran ya, Pak? Tapi Hmm. bersih gak, Pak? Lagi di Oh, tempat kerja. ya, oh, masih di kantor nih. Masih. Oh, Ah, gitu. Ya wes, cepet aja gitu Jo. cepet aja Maksudnya ya, Pak ya. apa ini progres yang udah kamu kerjakan apa Jo? Judulnya apa Jo kemarin Jo? Lupa aku. Kemarin saya judulnya tuh ini. Nah, tadi kalau tadi dengar apa saya ngobrol sama Nisan, strategi marketing sama nih semua nih Jo. Strategi marketing ini nanti Jo cari dulu strategi itu kan unsur-unsurnya banyak tuh. Ada yang namanya pemilihan tema apa macam-macam. Nanti browsing aja. Nah, itu nanti dijelasin tuh sebelum nanti masuk ke implementasi marketing mix atau apa aja aktivitasnya gitu. Buat tambahan aja Jo, karena ini konsepnya kalau kita baca nih Jo, kamu ada dua konsep nih, sama kayak Nissan nih. Strategi marketing mix dan loyalitas pelanggan. Itu konsep. Ya, Nah, ya kok rencananya sih di bab 4 mana? emang setelah pembahasan si 7P ini selesai nih, setelah sampai Mhm, promosi, sampai bukti fisik. Setelah itu ada 438 mhm. loyalitas pelanggan gitu. Ada Ayo, sebab lagi gitu. udah oke, nggak apa-apa, core konsepnya ada tuh. Tapi Ya, di atasnya, ketika kamu ngomong strategi marketing mix, strategi itu apa sih Jo? Nanti gitu ditanya tuh. Kamu menggunakan konsep strategi, strategi itu apa gitu kan? Strategi adalah perencanaan gini 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 untuk mencapai tujuan misalnya. Nah, apa aja dilalui itu dalam strategi itu? Misalnya penetapan tema, ketiga pemilihan media, keempat apa apa lima. Nah, nanti diturunin lagi dalam bentuk ini 7P gitu. P, jadi Mm-mm. strategi 7P terus si loyalitas. Ya, itu aja sih Jo. Hampir Oh, sama sama si Nissan sebenarnya sama Okta. oke. Loyalitas pelanggan juga kan, sama tuh loyalitas pelanggan. Nanti dipilih juga loyalitas pelanggan ini kan ada yang individu, ada yang corporate gitu kan. Jadi supaya lebih luas gitu Jo, supaya kamu nggak kaku hanya individu doang gitu kan. Sayang, padahal ada corporate. Misalnya perusahaan kamu kerjasama sama sama Unsia gitu kan, berlangganan. Nanti pembayarannya misalnya berapa bulan sekali masukin invoice gitu. Misalnya ada tuh kerjasama kayak gitu. Misalnya bangun kerjasama sama percetakan kah, sama kampus, sama sekolah, sama perusahaan. Misalnya kalau ada supaya yang namanya definisi pelanggan itu nggak sekedar pelanggan individu gitu Jo. Tapi kalau Ada. itu Mm. berdasarkan observasi aja gimana Pak? Maksudnya kan saya punya nih bukti chatnya segala macam percakapan kayak gitu. Iya, Nah, maksudnya kamu ada nggak di secara ininya pelanggan yang bukan individu? ada corporate ada Nah PT-PT iya, atau ada. misalnya individu bener nih, misalnya saya nih nyetak di Jo, tapi saya mewakili perusahaan sebenarnya gitu loh. Ini Ada. punya saya Cuman bukan punya ini orangnya nggak bisa di-reach untuk wawancara. Paling mau observasi aja gimana sih Pak? yang boleh nggak apa-apa. Bahkan namanya bisa dirahasiakan nggak apa-apa. A, si B, si C boleh. Siap deh kalau gitu. Nggak apa-apa, maksudnya nih A, dia mewakili perusahaan tertentu. Kemudian pelanggan B adalah individu yang benar-benar untuk pribadi. C adalah pelanggan yang misalnya apa, dikategoriin aja, terserah kamu maunya gimana hasil observasi, kamu interview gitu kan. Ternyata pelanggan itu terbagi-bagi, ada pelanggan individu, pelanggan yang apa namanya corporate, ada pelanggan apa tuh yang termasuk dalam pelanggan loyal gitu. Itu masuknya di mana ya, Pak? Maksudnya di 7P atau di loyalitasnya? Di loyalitas, yang namanya Oke. konsep loyal itu, konsep pelanggan loyal, apa loyalitas pelanggan.
Loyal tuh apa sih? Loyal kan tuh dalam definisi sederhananya tuh dia tuh adalah pelanggan yang datang kembali lah gitu, repeat order gitu kan. Loyal atau pelanggan yang hanya sekali doang nggak apa-apa, tapi dia kadang menginformasikan brand kita ke orang lain gitu. Itu loyal tuh. Istilah Kalau istilahnya tuh advokasi dia. sama perlu gak sih Pak data untuk dia selama setahun cetak sini berapa kali atau Iya, nggak oh, apa-apa. Kamu bikin tabel aja, si A, si B, yang termasuk loyal, definisi loyal tuh menurut kamu tuh apa? Karena kriteria loyal tuh beda-beda gitu. Loyal tuh bisa sekali, bisa dua, atau loyal itu adalah orang yang pakai resellernya kamu lah gitu kan. Sini deh, saya pasarin, saya bantu teman-teman saya deh supaya di sini gitu kan. Iya, ya, tolong ya bantuin nih biar semua ke sini gitu. Itu loyal tuh. Tingkatannya kan udah tinggi gitu. rencananya kan lo goalsnya ini kesimpulannya adalah strategi marketing mix itu yang salah satunya, salah empatnya, salah tiganya Mhm. produk price atau promosi itu eh, mempengaruhi loyalitas pelanggan. Misalnya produk itu meningkatkan loyalitas pelanggan gitu sih Pak. Iya, tapi jangan 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 anggapannya tuh gini Jo. Kalau misal kita meneliti itu harus netral. Maksudnya kalau emang misalnya belum belum misalnya bukan ini ya, bukan efektif atau bukan mempengaruhi, tapi bisa Hmm. bukan mempengaruhi, lebih kepada apa namanya kan kamu untuk apa meningkatkan loyalitas ya di situ judulnya ya. Pertahankan Nah, loyalitas. mempertahankan. Jadi ada di situ ada pelanggan-pelanggan itu dinilai bahwa dia tetap menjadi pelanggan kita terus bahkan bertumbuh gitu kan. Nah, kayak gitu kalimatnya tuh Jo. Maksudnya bukan berarti ada peningkatan mempengaruhi. Nanti larinya tuh ke kuantitatif. Itu kita kejebaknya ke situ. Harus ada ukuran tuh nanti tuh yang tadinya berapa sekarang jadi berapa gitu kan. Ada surveinya, ada alat-alat ukurnya gitu loh. Nah, kita bilang aja bahwa selama ini setelah dilakukan kegiatan promosi 7P ini, pelanggannya itu tetap bisa terlayani dengan baik, puas dalam arti kata itu, bahkan tumbuh gitu kan. Bisa bilang begitu aja. Tapi nggak harus itu apa nilainya bagus semua gitu Jo. Misalnya ada menurut kamu nih pengamatan kamu ada P P apa gitu yang misalnya tidak dilakukan atau tidak optimal misalnya Input proses. Nah, gitu kan. Jadi ada masukan tuh buat si perusahaan gitu. input ya, ya sama saya pengen tanya juga sih input dari customer juga ya pelanggan juga ada yang komplain tuh masalah kecepatan maksudnya sering Nah, banget itu eh, itu masuk ke P berapa tuh misalnya? iya yang mau saya tanyakan itu masuk P berapa ya Pak ya. Nah, itu apakah proses? Kan kamu kan bisa ini Jo, maksudnya people tuh bisa sumber daya ya, bisa pelanggannya atau bisa apanya. Nanti kamu definisiin lagi tuh. Minta minta coba googling lagi untuk mendefinisikan setiap proses. Misalnya proses itu apakah proses kerja, proses layanan, proses pembayaran atau proses apa? Itu bisa tuh. Nggak hanya proses cetak aja, Jo. Proses cetak proses aja, tapi bisa aja proses pelayanan. Sesuai ya. Jadi definisinya tuh harus luas, Jo. Dalam konteks mempertahankan pelanggan. Jadi kamu konteksnya pelanggan pelanggan nih. Kalau people tuh apa? People tuh bisa pelanggannya. People tuh bisa juga pekerjanya. Jadi gitu. Jadi didefinisikan dulu, Jo. Jadi nanti ketika 7P ini masuk ke toko roti akan berubah juga nanti tuh. Gitu. Jadi 7P itu harus masuk ke konteks si perusahaan digital ini gitu. Yang kamu definisikan sendiri, tapi cari dulu P itu apa ya gitu. Tapi kalau menurut saya sih proses itu bagian dari pelayanan, proses pelayanan tuh. Dari awal nerima pekerjaan, lalu disuruh duduk misalnya, kemudian diberikan informasi, oke Bu, Sebelumnya kira-kira lah ya. 1 jam ya, bener nggak 1 jam misalnya, itu proses layanan. Proses kerja gimana? Masuk ke percetakan, mesin ini gitu. Proses pembayaran bagaimana? Prosesnya itu bisa
kris, bisa apa. Jadi proses tuh banyak. Bisa kamu masukin tuh. Itu. Ya, Jadi ya. jadi bisa masuk ke situ aja, Jo, itu ya. Oke, kalau gitu. Mm-mm, Kak. Eh, Karena nanti kamu ditanyain tuh, misalnya gini, oh, proses itu kok proses masuk itu sih? Ya, menurut saya, menurut apa analisis saya, 7P ini masuk dalam percetakan ini masuk ke proses layanan, proses ini, proses itu, gitu, Jo. Ya. kalau gitu, Pak, ini memungkinkan nggak sih? Maksudnya kan saya mau kejar banget nih supaya si Juni wisuda, amin amin kan. Maksudnya Mm-mm. eh hampir setiap hari saya akan melakukan bimbingan gitu. Boleh aja, apa? Saya pernah buka, kamu nggak ada. Oh, kamu kerja sih ya? Iya, soalnya ngejar si informannya juga, halangan terus segala macem. Iya, kalau ngejar informan tuh kan banyak cara tuh Jo. Maksudnya jangan jadiin itu nanti kamu nanti misalnya kok kamu kok begini kok informasi nggak lengkap ya karena saya ngejar informannya. Nanti kamu disalahin tuh kalau misalnya lagi sidang gitu kan. Ya kamu banyak cara misalnya pakai misalnya WA, bisa langsung, bisa email atau bisa ketik atau jawabin tuh kamu bantu jawabin. Pak, bener nggak jawabannya seperti ini? Kalau saya dulu gitu tuh, saya bantu jawabin tuh. Teret, Pak, konfirmasi bener nggak jawabannya? Oh ya oke Jo, pakai deh. Nah, tanda tangan dia, tanda tangan. Udah, gitu. Banyak cara sebenarnya sih. Yo, gitu. Apalagi kamu di sana kan, bantuin jawabin aja. Kamu jawabin, minta konfirmasi dan tanda tangan. Pak, saya udah jawabin nih. Wawancara saya udah observasi atau saya lihat prosesnya seperti ini. Bener nggak Pak? Oh nggak kayak gini nih, ada tambahan begini-gini. Udah ini cocok. Udah, baca aja suruh baca gitu. Oke, biasanya rencananya saya emang gitu sih Pak. Dipercepat bantu gitu. Nah kalau masalah misalnya, kamu udah berapa kali sama saya bimbingan? Empat nih, baru keempat Pak. Nah, misalnya empat lagi tuh bisa lah, misalnya tergantung kamu rapihin dulu aja, kayak kayak punyanya si Okta juga gitu, rapihin dulu. Nanti masalah misalnya kamu kurang-kurang pertemuan, nanti kita bikin aja. Satu hari itu bisa 4 sesi misalnya kalau pas kamu waktu kosong ya. Tapi untuk sarana untuk konfirmasi aja, untuk sekaligus untuk meningkatkan pertemuannya aja gitu. Dan yang penting itu Jo, kamu coba aja daftar dulu aja, daftar gitu kan. Nah, tapi misalnya syarat pertemuannya ini lagi berjalan gitu aja. Oh gitu, bisa ya Pak? Ah, daftar dulu aja ke Bu Ayu atau apa Bu Ayu atau siapa Bocah atau siapa Bocah. Saya sih masih 4 pertemuan lagi, tapi secara fisik udah selesai gitu kan. Ini hanya tinggal pemenuhan pertemuan doang gitu. Iya. Nggak apa-apa. Nanti saya bantu gitu. Maksudnya kalau hanya 4 kali kurang 4 kali. Yang penting kamunya dulu nih materinya harus siap gitu loh. Kalau mau masuk sidang sih bisa-bisa aja cepet. Tapi nanti kamu dibantai nanti tuh habis-habisan sama penguji Itu bisa disuruh gitu. ngulang semester depan nih. Ya takutnya kalau kamu nggak bisa jawab tiba-tiba apa skripsi apa tugas akhir kamu kok mirip-mirip kayak orang lain gitu kan. Terus kamu susah jawabnya akhirnya nanti tuh berat nanti tuh bisa ulang, bisa apa atau kamu nanti dirubah semua. Maksudnya kayak kemarin tuh saya nguji. Itu orangnya tuh apa namanya tuh dari sisi apa namanya skripsinya bagus ya, meneliti ini, meneliti itu bagus, tapi dia tuh nggak terlalu grab gitu sama tugasnya. Akhirnya kita Iya. sederhanain. Mbak, udah nggak usah neliti ini deh, kita neliti tentang bagaimana proses komunikasinya. Itu aja, bikin aja gitu. Karena dia tuh ibu-ibu gitu kan, banyak kerjaannya, tapi kita maklumin lah gitu. Dia berjuang lah gitu. Nah, udah kita kasih yang sederhana. Itu kan tapi kan PR juga kan gitu kan. Gitu. Jadi setelah sidang tuh bisa revisi gitu ya Pak ya? Revisi bisa dikit bisa banyak gitu kan. Apalagi kalau belum disetujuin apa kalau berat ya. Kayak kalau nggak salah ada yang ngulang deh. Kalau nggak salah tuh ada beberapa orang yang ngulang gitu. Tapi nggak diumumin ngulang gitu karena supaya takut dia nggak stres. Gitu loh Jo. Nanti gini, oke, pada prinsipnya ya kita terima sidangnya nanti pengumumannya nanti ya dikasih tahu. Nggak diumumin gitu loh. Nah itu kan yang jadi tanda tanya nanti akhirnya diumumin secara pribadi tuh sama pembimbingnya kah, sama apanya kah. Itu Pak Hutnya diselesain aja dulu Jo. Ya, Pak.
yang benar, yang penting kamu kuasain tuh apa tuh. Apalagi itu tempat kerja kamu kan, pasti kan tahu gitu kan. Iya, eh, tadi kemarin saya lupa Pak yang partisipan sama non partisipan itu bedanya apa? Kalau partisipan itu kamu tuh sebagai objek yang diteliti juga gitu. Kalau non partisipan, jadi kamu orang luar, seperti seorang orang luar tuh yang dari luar seolah-olah tuh kamu nggak kerja di situ gitu. Melihatnya observasi itu lebih netral gitu kan. Kalau misalnya nih kerjanya nggak bagus, ya kamu bilang nggak bagus gitu. Kalau partisipan itu kelemahannya begitu, ada faktor-faktor subjektif, faktor-faktor yang kamu pasti akan bilang bagus, keren gitu kan. Karena apa? Karena kamu kerja di situ gitu kan. Repotnya begitu. Akhirnya nanti dicecer tuh, kenapa kamu bilang bagus gitu, apa gininya, bukti-buktinya gitu. Tapi Paling kalau di kamu penelitian ini saya nggak bilang bagus, nggak bilang salah sih. Maksudnya enggak, bukan salah, maksudnya objektif. ya Objektif objektif itu itu. bukan salah benar, tapi misalnya ada konsep-konsep dari 7P itu yang tidak dijalankan atau terlewatkan atau tidak optimal gitu. Kan kamu nelitinya itu pakai 7P. P-nya itu masuk semua nggak dalam proses perencanaan dari strateginya itu. Misalnya ada kok nih yang jalannya nggak optimal nih, misalnya kayak proses nggak berjalan optimal, SDM nggak optimal. Kenapa? SDM-nya baru semua pada resign misalnya gitu, sehingga akan ada begini-begini gitu. Namanya kamu kan mengaudit si proses komunikasinya. Jadi kamu harus lihat tuh objektif, ada A nih belum optimal, B udah bagus, C ini masih kurang misalnya gitu. Mengaudit lah gitu proses komunikasinya. Kalau yang nggak bagus kan nanti kasih masukan. Masukannya adalah tetap begini-begini, memberikan ini apa-apa gitu. Gitu Jo. Saya minggu inilah saya kejar banget sih Pak Iya, supaya bisa itu. diselesaikan dulu. Tapi misalnya udah selesai kan udah aman nih kamu nih. Pak, saya mau ngejar pertemuannya aja. Ya udah, ngejar pertemuannya kayak si siapa nih? Si tadi Okta, kayak Darwansyah nanti ini juga hanya mengejar pertemuannya aja gitu kan. Karena saya lihat dia udah lengkap gitu. Hanya mengejar pertemuannya aja nggak apa-apa itu kan. Syaratnya terpenuhi ya. Karena itu syarat sih. Sebenarnya kan rata-rata tuh 4 kali atau 5 kali sebenarnya udah cukup gitu kan. Kalau apalagi kalau intens ya. Dia tuh apalagi dapat cepet gitu, nerima apa masukan-masukan cepet. Apalagi ada 2 pembimbing kan. Pembimbing kedua kamu siapa? Bocah tinggal satu lagi nih. Nah, itu kamu sekarang bilang sama bocah, Bu, sama Pak Ngur tinggal 4 lagi gimana ya, Bu? Karena saya udah lengkap nih gitu misalnya. Oh, bikin aja, pasti dikasih tahu tuh, kamu bikin 3 sesi aja, langsung tuh 4 pertemuan bisa gitu. Nah, bocah satu lagi kasih tahu, Bu, saya udah gini, ini apa yang dijalankan seperti ini, Pak Ngur udah kasih masukan gitu. Pasti bocah oke-oke aja sih, yang penting nanti diperkuat lagi yang bocah, apanya konsep-konsepnya tuh, bocah pasti paling concern sama konsep-konsep di judul. Konsep nih. Ya, itu kuat nggak? Kalau itu udah kuat, udah tinggal maju aja udah. Gitu Jo ya. Oke, ya Pak. Oke ya, nanti kamu selesaikan nanti info aja di grup ataupun Japri saya bilang, Pak saya udah oke tinggal ngejar pertemuan aja nih. Ya udah nanti kita bikin. Ya. Oke, siap Pak. Oke. Ya, makasih banyak ya Pak. Ya, oke. Oke, berikutnya siapa nih? Izin Pak, saya Pak. Oke, Aryo, udah sampai mana yo? Saya sudah di bab 5 Pak. Mhm. Tapi kemarin saat bimbingan sama Bu Ayu,